Sejak dulu, manusia dan para filsuf berdebat apakah kita punya kebebasan atau segalanya sudah ditakdirkan. Ibnu Sina, Ibnu Rushd, dan Ibnu Taimiyah semua mencoba untuk menjawabnya, tapi misteri ini tetap abadi. Bahkan iblis sendiri mempunyai pertanyaan yang dalam tentang takdir ini, kehendak dan hikmah Tuhan. Jangan kaget, sebab kisah ini bukan tentang untuk membenarkan iblis, tapi tentang refleksi kita sebagai manusia, khususnya bagi para pejalan spiritualitas. Apakah kamu siap mengetahui kebenaran sejati ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan, kebanyakan dari kita seringkali dihantui pertanyaan yang sama. Mengapa Tuhan menciptakan kejahatan? Jika Tuhan Maha Kuasa, mengapa harus ada penderitaan? Atau apakah kita benar-benar punya pilihan atau segalanya sudah ditentukan? Dan ternyata pertanyaan-pertanyaan ini bukan hanya milik kita. Ribuan tahun sebelum manusia modern memikirkannya, iblis dalam narasi teologis Islam telah mengajukan 7 pertanyaan kritis kepada malaikat tentang keputusan Tuhan ini. Kisah ini bukan sekedar dongeng, melainkan cermin bagi jiwa yang gelisah mencari makna hidupnya. Mari kita menyelami setiap pertanyaannya, tapi tujuannya bukan untuk membenarkan iblis, melainkan untuk menemukan hikmah spiritual yang tersembunyi di sebalik segala ketetapannya. Pertanyaan iblis yang pertama, jika Tuhan sudah tahu aku akan durhaka, mengapa aku diciptakan? Iblis bertanya, dia tahu aku akan membangkang, lalu mengapa aku diadakan? Ini adalah pertanyaan klasik tentang takdir dan juga kebebasan. Tuhan menciptakan iblis bukan karena butuh makhluknya durhaka, tetapi karena kebijaksanaannya melampaui pemahaman kita. Dalam tradisi sufi, ketidaktaatan iblis justru menjadi ujian bagi manusia. Bisakah kita tetap taat meskipun godaan ada di depan mata kita? Dan Allah berfirman pada surat Al-Qamar ayat 49, Allah menciptakan segala sesuatu dengan hikmah, sekalipun kita tidak melihatnya. Pertanyaan yang kedua, jika ketaatan tak memberinya keuntungan, mengapa aku diuji? Di sini iblis protes. Tuhan tidak butuh ketaatanku, katanya. Lalu apa tujuan perintahnya? Ujian bukan untuk keuntungan Tuhan, tetapi untuk penyempurnaan makhluknya, seperti emas yang dimurnikan di dalam api. Ketaatan menguji kemurnian keimanan kita. Dalam kitab Al-Hikam, Syekh Ibnu Athaillah berkata, amal bukan syarat untuk mendapat rahmatnya, tetapi rahmatnya lah yang membuat kamu mampu beramal. Pertanyaan kritis yang ketiga, kata iblis, aku sudah taat kepadanya, mengapa harus taat juga kepada Adam? Di sini iblis merasa cukup hanya menyembah Tuhan, tidak perlu menghormati Adam. Di sini adalah tentang pelajaran kerendahan hati. Iblis lupa bahwa ketaatan sejati berarti tunduk pada seluruh perintahnya,
bukan hanya yang sesuai dengan keinginannya. Kisah ini juga mengingatkan kita bahwa iman yang sejati teruji saat kita dihadapkan pada perintah yang tidak kita sukai, tetapi kita taat karena cinta kepadanya. Pertanyaan yang keempat, kata iblis, mengapa aku dilaknat hanya karena berkata, aku hanya sujud kepadamu? Iblis merasa hukumannya terlalu berat hanya karena satu penolakan. Ini tentang konsekuensi kesombongan. Penolakan iblis bukan sekedar tidak bersujud, tetapi menempatkan egonya di atas perintah Tuhan. Dalam tafsir Al-Qurtubi, dosa terbesar iblis adalah istikbar, merasa lebih tinggi. Dalam hadis jelas dikatakan, tidak akan masuk surga siapapun yang hatinya ada kesombongan, walaupun hanya seberat zarah. Pertanyaan yang kelima, jika Tuhan tahu aku akan menggoda Adam, mengapa aku dibiarkan memasuki surga lagi? Di sini seolah-olah iblis bingung, mengapa Tuhan memberiku kesempatan untuk menggoda Adam. Ini menunjukkan kebesaran daripada rencananya yang maha sempurna. Surga bukan tempat untuk makhluk yang aman dari ujian, melainkan untuk yang lulus ujiannya. Tuhan memberi Adam dan iblis pertemuan di surga sebagai ujian terakhir. Firman Allah, bisa jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu. Pertanyaan iblis yang keenam, mengapa aku diberi kuasa atas manusia, sementara mereka tidak bisa melawanku? Iblis heran, katanya jika Tuhan sayang manusia, mengapa aku diizinkan untuk menggoda mereka? Godaan iblis justru alat pengukur keimanan bagi kita, yang dalam Fusus Al-Hikam Syekh Ibnu Ar-Rabi menjelaskan, keburukan ada agar kebaikan bisa dikenal, kegelapan ada agar cahaya bisa dilihat. Tanpa ujian, keimanan manusia hanyalah klaim yang kosong. Dan pertanyaan yang ketujuh, mengapa aku tidak dimusnahkan saja? Katanya, agar tak ada lagi kejahatan di dunia ini. Pertanyaan terakhir iblis ini adalah paradoks teodisi. Jika Tuhan Maha Baik, mengapa kejahatan diizinkannya? Ini adalah misteri terbesar. Jawabannya terletak pada hikmah kosmik. Pertama, kebebasan memilih makhluknya. Tuhan tidak menciptakan robot, tetapi makhluk dengan kehendak. Kedua, ujian untuk penyempurnaan, seperti pisau yang diasah, manusia ditempa melalui rintangan hidupnya. Ketiga, keadilan ilahi. Iblis pun diberi waktu sampai hari kiamat. Itu menunjukkan kasih-Nya yang tak terburu-buru menghukumnya. Firman Allah, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu. Surat An-Nisa ayat 19. Saudaraku, sang sejati, kisah iblis bukan tentang pembenaran, tapi peringatan dan pelajaran bagi kita semua. Jangan seperti iblis yang menjadikan logika sebagai Tuhan hingga lupa berserah diri. Jadilah seperti malaikat yang taat tanpa banyak bertanya, karena yakin pada kebijaksanaan Tuhan. Ambil hikmahnya, karena setiap ketetapan ilahi, sekalipun itu pahit, mempunyai maksud yang sangat indah. Firman Allah pada surat Al-Imran ayat ke-26, katakanlah,
Wahai Tuhan yang memiliki kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada siapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari siapa yang Engkau kehendaki. Maha suci Engkau, di tangan-Mu lah segala kebaikan. Sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Pertanyaannya sekarang, pernahkah kita seperti iblis mempertanyakan takdir karena tidak sesuai dengan keinginan kita? Bagaimana cara kita menyikapi ujian yang rasanya tidak adil? Apa hikmah terbesar yang bisa kita ambil dari kisah ini? Wallahu a'lamu bishawab. Hanya Allah yang tahu kebenaran sepenuhnya. Jadi, apakah kamu pernah seperti iblis yang mempertanyakan takdir Tuhan ini? Bagikan pengalamanmu di kolom komentar. Akhir kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.